Bab datang. Lebih dari 10 ahli perkasa terus melanjutkan. Dominic adalah satu-satunya yang melirik ke kiri dan ke kanan terus-menerus. Yang lain semua melihat ke depan. Jelas, mereka sudah sangat akrab dengan medan perang ekstrateritorial ini. Setelah beberapa saat, Dominic melihat sesuatu yang aneh di tanah di depannya. Dari kejauhan, itu tampak seperti pohon tumbang, tetapi tidak lurus, dan bagian tengahnya bengkok. Ketika Dominic melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah anggota tubuh dari beberapa makhluk besar. Dia bertanya-tanya, mungkinkah? Sebelum Dominic sempat bertanya, Jory menjelaskan. Dominic, lihat bagian kaki di depanmu itu. Iya. Dominic mengangguk. Itulah yang ditinggalkan klan iblis setelah mereka mati. Tubuh iblis sangat besar. Dominic kaget. Iya. Ukuran iblis dari klan iblis sangat besar. Mereka seukuran dengan monster bintang. Namun, perbedaan ukuran mereka tidaklah besar. Ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Monster bintang tidak pernah muncul di ranah energi inti sejauh ini. Setiap iblis dari klan iblis dapat dengan mudah menghancurkan monster bintang. Dominic tahu tentang monster bintang. Di samping Bima Sakti, ada galaksi bis. Semua monster bintang tinggal di dalamnya. Dominic pernah bertarung dengan mereka. Namun, monster bintang di galaksi binatang berada di alam abadi. Dibandingkan dengan Demon Clan, yang hanya bisa terancam oleh Core Energy Realm, mereka memang lebih lemah. Satu-satunya kesamaan di antara mereka adalah ukurannya. Saat mereka masuk semakin dalam ke medan perang ekstrateritorial, jumlah anggota tubuh dan lengan yang patah dari klan iblis secara bertahap meningkat. Dominic segera terbiasa dengan pemandangan ini. Baru setelah dia melihat mayat lengkap salah satu iblis dari klan iblis, Dominic memeriksanya dengan cermat. Iblis-iblis besar ini terlihat sangat menakutkan. Wajah mereka hijau dan memiliki taring. Mereka terlihat seperti tipe yang benar-benar bisa menakuti anak-anak sampai mereka tidak bisa tidur di malam hari. Iblis dari klan iblis seperti manusia. Mereka berdiri tegak dan berjalan dengan dua kaki. Mereka memiliki sepasang sayap merah di punggung mereka, yang terlihat mirip dengan kelelawar. 4 taring terbuka, 2 di atas, dan 2 di bawah. Masing-masing sepanjang 1 halaman. Iblis-iblis ini benar-benar terlihat menakutkan. Para ahli perkasa terus berjalan lebih jauh ke medan perang. Terjadi peningkatan jumlah mayat iblis dari klan iblis. Setiap mayat seukuran gunung kecil, tetapi dengan wajah ganas. Orang biasa mungkin akan pingsan karena ketakutan jika melihat mayat-mayat itu. Meskipun Dominic masih muda, banyak bentuk kehidupan pasti dibunuh olehnya dalam usahanya untuk mencapai statusnya sekarang. Dia tidak terganggu sama sekali dengan mayat compound ini. Jika memungkinkan, Dominic ingin lebih banyak mayat menumpuk. Segera, medan di depan mereka mulai berubah. Medan yang awalnya datar telah menjadi gunung yang tinggi. Mereka bisa melihat banyak puncak gunung. George memimpin semua orang melewati puncak dan mendarat di sebuah peron. Ini adalah gunung besar yang terbentuk setelah diratakan dari atas. Area puncak datar sangat besar. Ada juga banyak gunung di sekitar. Semuanya lebih kecil dari yang mereka berdiri. George mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti keong dan meniupnya ketika mereka berada di peron. Suaranya merdu tapi tidak keras. Itu menyebar ke seluruh medan perang ekstrateritorial. Banyak pakar perkasa energi inti muncul dan mendarat di peron setelah mereka mendengar suara itu. Dalam waktu singkat, puluhan orang berdatangan. George, akhirnya kamu di sini. Apa kamu membawanya? Seorang pria tua lainnya berbicara. Dia tampak lebih tua dari George. Pakaiannya kucel dan rambutnya berantakan. Dia tampak seperti orang tua tunawisma. Tidak ada yang akan berpikir bahwa itu dia adalah pakar perkasa energi inti. Statusnya tampak agak tinggi juga. Jangan khawatir, Wilfred. Bahkan jika aku melupakan semuanya, aku akan ingat untuk membawa milikmu. Setelah mengatakan itu, Jory melemparkan labu anggur kepadanya. Pria sepuh itu menerimanya dan membukanya untuk menyesapnya. Ini benar-benar menenangkan. Meskipun labu itu tidak besar, itu adalah labu ajaib. Jika semua anggur di labu dituangkan, itu bisa menyebabkan banjir. Hei, George,
Yang di sampingmu memiliki wajah asing. Kurasa aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Wilfred Mintz bertanya dengan tatapan bingung. Karena semua orang telah tiba, aku akan memperkenalkannya padamu. Ini Dominic Lewis. Dia baru saja melangkah ke alam energi inti. Aku membawanya ke sini untuk membicarakan tentang klan iblis. Di masa depan, dia akan menjadi salah satu dari kita. George membawa Dominic dan memperkenalkannya. Salam, senior. Dominic menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat kepada semua orang. Dominic mengagumi para pahlawan ini dari lubuk hatinya. Mereka telah memilih untuk mengabaikan hidup dan mati demi melindungi tanah air mereka. Dominic, ini semua adalah ahli perkasa alam energi inti dari alam semesta Totule. Mereka terlalu banyak untuk aku perkenalkan satu persatu. Setelah kalian akrab dengan mereka, kalian akan mengenal satu dengan yang lain. Masih ada beberapa yang belum datang. Mereka memantau setiap gerak-gerik klan iblis. Anak muda, tidak mudah bagimu untuk menerobos ke alam energi inti meskipun mantra iblis di alam semesta. Wilfred berkomentar dan menilai Dominic dengan hati-hati. Ahli perkasa lainnya juga melemparkan tatapan penasaran pada Dominic. Aku hanya beruntung. Dibandingkan dengan kalian semua senior, aku masih harus banyak belajar. Jawab Lindo merendah. Keberuntungan juga merupakan manifestasi dari kekuatan. Jika tidak, mengapa begitu banyak ahli praperkasa di alam semesta Totule tidak dapat menembus mantranya, tetapi kamu melakukannya? Itu tidak buruk sama sekali. Akhirnya ada darah baru yang bergabung dengan kita, kata Wilfred dan tertawa. Wilfred, apakah klan iblis telah bergerak belakangan ini? Tanya George. Setelah mendengar pertanyaan ini, Wilfred yang tertawa terbahak-bahak tiba-tiba menjadi serius. Iya, menurut prediksiku, klan iblis mungkin sedang membuat serangan skala besar. Oh, serangan skala besar? Berapa probabilitasnya? John tercengang dan bertanya dengan cepat. 80%. 80%. Kemungkinan setinggi itu. John tak kejut. Serangan skala besar dari klan demon surgawi bukanlah bahan tertawaan. Secara umum, serangan skala kecil sekali dalam ratusan tahun tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Totule Universe. Namun, begitu klan iblis melancarkan serangan skala besar, pada dasarnya akan ada banyak korban setiap saat. Sebelum klan iblis menargetkan alam semesta Totule, ada ribuan ahli perkasa energi inti di alam semesta. Sekarang jumlah total ahli perkasa tidak bertambah hingga ke 100. Itu adalah perbuatan klan iblis. Kemungkinan mereka menyerang sangat tinggi. Jadi meskipun kamu tidak ada di sini hari ini, Jory, aku akan mengirim seseorang untuk segera mencarimu. Untuk melawan serangan skala besar dari klan iblis, kita harus mengumpulkan semua kekuatan kita. Jika kita menganggapnya enteng, kita mungkin kehilangan tanah air kita, kata Wilfred dengan sungguh-sungguh. Sisa dari ahli perkasa di tempat kejadian semua memiliki ekspresi berat di wajah mereka. Mereka bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang akan bertahan setelah pertempuran berikutnya. Sudah berapa lama? Bagaimana klan iblis bisa melancarkan serangan skala besar? Jory sangat bingung. Aku tidak yakin. Meski ada ahli perkasa yang meninggalkan alam semesta Totule, informasi tak dapat ditransmisikan sejak alam semesta Totule disegel oleh klan iblis. Kami tidak tahu situasi spesifiknya. Kali ini, aku menemukan beberapa tindakan klan iblis dan kemudian menggunakan metode khusus untuk melakukan prediksiku. Wilfred, apakah kamu menggunakan seni terlarang? Mata George melebar. Iya. Jangan khawatir, George. Aku masih punya tenaga untuk menanganinya. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa beberapa dari mereka bersamaku. Oh, George menghela napas dalam. Perang itu kejam. Ada kemungkinan siapapun bisa mati, termasuk dia. Dia berpikir, aku rela berkorban demi melindungi tanah air kita. Aura pembunuh perlahan-lahan mulai memenuhi udara. Satu persatu, ahli perkasa semua menunjukkan tekad di mata mereka. Mereka bersumpah untuk mempertahankan tanah air mereka bahkan jika itu berarti mereka akan binasa. Dominic sangat dipengaruhi oleh patriotisme mereka. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan dia sangat ingin mengambil bagian dalam pertempuran juga.
Dia ingin melihat apakah klan iblis bisa melawan ledakan klon yang tak terbatas. Setelah evolusi sistem selesai, bahkan Dominic sendiri tidak tahu tingkat efektivitas tempurnya. Itu karena panel sistem telah menghilang. Pada saat ini, suara keras terdengar. Boom! Ada raungan keras di langit. Semua orang mendongak, dan niat membunuh mereka melonjak dari mata mereka.